Hai, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore untuk viewers Kanal 3. Saya Ratna Jarum. Dalam episode Melek Hukum kita kali ini, saya didampingi oleh Selamat sahabat saya. berjumpa lagi pemirsa Kanal 3 dengan kompatriotnya Mbak Ratna, Alah, Rudy. ya. Om Rudy nih, ya. Om Rudy, Yes. percayalah sama Om Rudy, kalau dulu bilangnya gitu nih. Nah, episode Melek Hukum kita kali Ya, ini nih Om, Mbak. nih lagi banyak sekali nih yang kita sebut biasanya apa sih? Sugar daddy, apa sih nih Iya. istilah anak-anak sekarang nih? Anak-anak sekarang. Apa daddy-daddy lah ya, Sugar gitu, daddy, apa? betul. Sugar daddy ya, Sugar benar ya. daddy, Sugar daddy sugar itu daddy. ngapain Opa, sih? opa. Kalau sekarang tuh opa namanya. Oh, opa. Om player. Om player, Oh. aduh, nih member WhatsApp grup Om player nih. Jadi gimana nih Om, ceritanya Iya. gimana nih, apa diskusi Ya, kita? jadi seperti ini ya. Sekarang kan sedang tren ya Mbak ya. Banyak anak-anak itu lebih senang ke kalau yang kepada laki-laki lebih tua itu kan disebutnya Iya. sugar daddy ya. Oh iya, iya. Ada figur kebapaan gitu kali ya. Tapi lebih cenderung ke hal yang negatif ya. Sugar daddy itu adalah lebih kecenderung bukan soal umurnya Mbak, tapi memenuhi kebutuhan secara Nyamannya. finansialnya itu. Pas ya, pas mau pengen beli ini Ada. dapet, beli mobil ada, ya kan? Istri, Apartemen tinggal tunjuk, apartemen mobil waduh berat tinggal nih. jalan Oh, gitu ya. loh. Jadi gimana nih ceritanya? Jadi kemarin tuh ada curhatan apa dari temennya Om Rudy? Ya, jadi begini Mbak, ini sampai menimbulkan keributan di rumah tangga ya, dikarenakan Ini kurang rapih nih mainnya. berarti ya. jadi secara tidak sengaja Iya. si istri sah ini menemukan kwitansi pembelian. Oh, Ya, pembelian properti. pembelian properti, pembelian mobil atau iya, apa, lalu ditanyakan kepada si suami, ini mana barangnya? Barangnya buat siapa? gitu Buat ya. siapa? Kok nggak bilang-bilang apa segala macam? Iya, ya, modus Karena operandi ini karena lagi kan banyak. dalam rumah tangga kita kan ada namanya harta bersama Mbak ya. Iya, Kalau betul, misalkan betul, dalam betul, situnya betul, ya betul. nantinya Harta ya. bersama dalam perkawinan. Nah, itu kan biasanya harus ada persetujuan dua belah pihak nih. Apalagi beli properti. Apalagi beli properti. Beli, jual tuh harus dua-duanya harus tahu ya. Apalagi kalau belinya cash sih mungkin oke lah Mbak ya. Tidak perlu persetujuan dari pihak siapapun. Perlu cash. juga. Tapi kalau yang namanya kredit kan pasti ada tanda Iya, tangan Mbak. iya, Tanda betul, tangan betul. itu kan. Misalkan saya suami ada tanda tangan istrinya menyetujui kan sebagai KTP-nya jaminan kan segala diperiksa macam. ya. Nah, kalau mereka si istri merasa tidak pernah menandatangani kan ini bahaya nih Mbak. Bahaya, betul ya. Jadi Ya kan? konsekuensi hukumnya Konsekuensi hukumnya ada. seperti apa gitu Ada ya. berarti ada pemalsuan dokumen, ada pemalsuan tanda tangan dan lain-lain Iya, gitu betul loh. ya. Jadi ini boleh dibilang pelakunya ini si suaminya ini diam-diam membelikan properti untuk selingkuhannya gitu Selingkuhannya. ya, buat si apa sih sugar Simpenannya daddy lah. ya, simpenannya ya. Iya, pada yayangnya lah. Pada yayang. Padahal selama ini si suami istri ini nggak pernah menandatangani pemisahan harta Pemisahan ya. harta, Jadi betul. hartanya masih sama, terus Iya. konsekuensi hukumnya seperti apa gitu ya. Iya. Jadi teman-teman viewers Kanal 3 pada prinsipnya kita punya yang namanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 yaitu Undang-Undang Perkawinan. Iya. Mengenai harta dalam perkawinan. Yes. Ada harta bawaan, ada harta yang diperoleh dari hadiah atau warisan. Hibah ya. Dan yang ketiga itu adalah harta bersama, Harta bersama. ya, harta yang diperoleh selama Masa perkawinan. Iya. Nah, oleh karena itu, harta bawaan atau harta benda yang diperoleh masing-masing suami istri sebagai hadiah atau warisan ini Yes. kan balik lagi kepada milik mereka masing-masing ya. Iya. Nah, terhadap harta bersama, nah ini adalah harta yang diperoleh nih, harta yang diperoleh Selama masa selama pernikahan. masa pernikahan. Oleh karena itu harus untuk pembelian tadi harus ada persetujuan dari pasangan ya. Iya. Jadi suami atau istri tidak dibenarkan melakukan tindakan hukum terhadap harta bersama tanpa persetujuan dari pasangannya. Nah, ini Gitu. kan jadi pertanyaan Mbak sekarang Mbak. Andaikan ya ada seseorang memberikan sesuatu kepada entah itu namanya sugar daddy, sugar baby Iya. atau simpanannya, terus tanpa izin dan ketahuan, ya ini konsekuensinya bagaimana terhadap pembelian tersebut Mbak? Iya, betul ya. Jadi kita asumsikan dulu nih Om dan Iya. viewers Kanal 3 bahwa sang suami ini telah melakukan dua perbuatan hukum ya. Jadi hukumnya jika sang suami beli properti tanpa persetujuan izin istri sah, maka ada dua ya perbuatan hukumnya. Yang pertama adalah transaksi jual beli properti
berdasarkan perjanjian jual beli dan hibah properti kepada perempuan ya, berdasarkan perjanjian hibah yang mana disinyalir pembelian properti tersebut menggunakan harta bersama gitu ya. Nah, oleh karena itu di sini disebutin karena ini masuk kategori asal usul sumber penghasilan atau pemberian harta itu bersama, harta bersama, maka konsekuensinya itu harus dengan persetujuan istri, harus diperoleh dulu. Nah, oleh karena itu konsekuensinya apa nih kalau dilakukan tanpa persetujuan istri dari istri atau pasangan? Iya betul. Undang-undang bilang ini ada jurisprudensi putusan Mahkamah Agung nomor 2691 garis miring K, garis miring Perdata, garis miring tahun 1996, ini bilang bahwa ada kaidah dalam hukum yang menyatakan bahwa tindakan terhadap harta bersama oleh suami atau istri harus mendapatkan persetujuan suami istri. Sehingga perjanjian lisan menjual tanah bersama yang dilakukan oleh suami dan belum disetujui oleh istri menjadi tidak sah katanya. Batal demi hukum. Iya betul. Nah kalau udah seperti itu Mbak ya, pertanyaan kasusnya apabila tadi ada pembelian ya disinyalir ini sebenarnya adalah harta bersama tanpa sepengetahuan istri atau pasangannya dia membeli dikasihkan kepada orang lain. Betul. Ini pembeliannya batal atau pembelian tetap sah tapi hartanya menjadi masuk kepada asalnya jadi harta bersama lagi. Nah, balik lagi nih. Jadi di sini harus dilihat secara utuh ya. Selama asal usul uang tersebut adalah dari harta bersama, maka harus dapat izin. Karena izinnya ini nggak ada, pastikan bahwa apakah izinnya itu tidak ada atau ada pemalsuan tanda tangan. Kalau misalkan seperti tadi saya sampaikan di awal Mbak, kalau ini belinya cash. Ya, langsung di atas namakan kepada si perempuan tadi. Itu bagaimana Mbak ininya tuh Mbak? Deliknya itu bagaimana tuh Mbak? Iya, makanya itu agak menjadi agak pelik sendiri tuh. Iya betul ya. Jadi makanya di sini istrinya harus punya dokumen yang sah bahwa pembelian aset tersebut adalah atas nama suaminya gitu ya. Jadi harus di tracing tuh dari pembukuannya ya. Jadi harus dengan bukti-bukti tersebut. Uangnya memang dari suaminya Mbak. Iya, dan kemudian langsung balik nama atas nama si wanita tersebut. Ini kan menjadi suatu permasalahan. Si wanita kan berarti sudah punya haknya Mbak. Ya, walaupun di stres. Sebagai hibah atau hadiah ya. Tracing bahwa itu pembeliannya memang asalnya dari uang suaminya yang untuk dia masih menikah, otomatis uangnya itu adalah uang bersama. Nah itu bagaimana jadi kasusnya? Jadi transaksinya ini sebenarnya boleh dibilang batal demi hukum. Artinya apa? Artinya secara konsekuensi hukumnya maka menjadi tindak pidana itu sendiri, bukan tindak pidana, makanya perbuatan itu sendiri kategorinya adalah balik lagi nih, jadi haknya si istri. Si istri yang sah. Walaupun dia sudah balik nama menjadi si penerima tadi. Iya, betul. Jadi sebenarnya banyak kasus ya, Om Rudi dan juga viewers Kanal 3, mungkin beberapa tahun yang lalu kita lihat banyak juga pejabat-pejabat yang mengatasnamakan kepada pasangan yang tidak sahnya. Terus kemudian dikasih mobil mewah, terus mau nggak mau ya mobilnya ya disita, harus dibalikin gitu. Kebetulan si pejabat yang kena kasus korupsi lalu ditrace oleh KPK, harta-hartanya diatasnamakan kepada siapa saja, ditrace kembali lagi. Dan itu jadi barang bukti ya sebenarnya. Jadi kita juga di sini menurut hukum ya apapun yang terkait dengan harta bersama ya, pembelian ataupun transaksi tersebut harus terutama properti ya. Kita bahasannya lingkupnya lebih di properti karena apa? Baik itu si penjual seharusnya mereka itu juga harus melihat supaya tidak ada permasalahan hukum di kemudian hari. Melihat identitasnya ya, uangnya dari mana, pembayarannya dari mana. Memang banyak sekali kejadian hal seperti ini terjadi, dan ada juga mungkin karena pejabat ini public exposed person ya, istrinya mungkin malu, jadi ya udahlah biarin aja gitu ya. Tapi ada juga yang istri yang memang ini nggak bisa nih, ini hak saya akan perjuangin nih mati-matian gitu ya. Jadi hak istri sah adalah terhadap harta bersama, ini dilindungi oleh undang-undang ya. Jadi keputusan suami yang membeli properti diam-diam ya
dan kemudian juga di sini tidak ada perjanjian pemisahan harta, dianggap menjadi harta bersama. Iya, dianggap menjadi harta bersama gitu ya. Jadi itu sih yang bisa kita sampaikan ya. Jadi sebenarnya gini, sebenarnya banyak juga kejadian di mana si suaminya ini, Om Rudi dan teman-teman viewers ini memasukkan tanda tangan istrinya. Iya. Ada juga Berarti itu sudah kena pasal lagi pemalsuan, Mbak. Iya, pemalsuan dokumen dan pemalsuan tanda tangan. 2 pasal tuh, Mbak, jadi ya. dia bilang, oh suami saya udah setuju kok, istri saya udah setuju, mana dia, betul. ini dia, gitu ya. Iya. Jadi ada juga tuh tindak pidananya, pemalsuan surat ya di pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi istri bisa melaporkan ya kejadian ini bahwa misalnya adanya, kan biasanya suka ada dokumen tuh ya, dokumen yang harus ditandatangani, dan tangani dua belah pihak ya, segala macam untuk ya. surat persetujuan jual beli ya, istri berhalangan hadir, kemudian suami melampirkan dokumen ya kan yang dipersyaratkan. Biasanya sih si istri membuat surat kuasa di atas materai bahwasanya memberikan kuasa kepada suaminya untuk mengurus segala sesuatu hal yang diperlukan. Padahal surat kuasanya juga palsu juga. Nah ini dia, jadi memang kejadian-kejadian hal ini membuat kita ya juga Om Rudi dan teman-temannya nih juga harus waspada ya, jangan lebih sampai aware ya Mbak ya. Menjadi seorang sugar daddy yang bucin ya Om ya, kesian gitu loh. Itu kalau udah bicara masalah cinta kita nggak bisa ini Mbak. Nggak bisa ya, susah nggak bisa menjudge sesuatu ya, benar, gitu loh. Ada teman saya yang bilang, yang nggak bisa dikasih tahu itu orang dua ya. Yang pertama orang yang udah mati, yang kedua orang yang jatuh cinta. Benar nggak sih Om? Betul. Betul ya. Betul Mbak. Betul Mbak. Nah kayak gini nih. Jadi kesimpulan kita nih saya sampaikan ya, karena batal demi hukum, maka konsekuensi perjanjian jual beli atau perjanjian hibah yang tadi dianggap tidak pernah ada sejak awal dan keadaan itu kembali seperti semula. Jadi semuanya itu bisa ditarik. Bisa tarik kembali oleh pihak yang benar-benar sah ya Mbak ya. Karena batal demi hukum kondisinya seperti itu. Gitu. Baik, ada saran nggak nih Om? Kira-kira mesti gimana biar nggak ketahuan? Kalau nggak ketahuan. Kompromi ya. Jadi pada intinya begini. Jadi untuk segala suatunya hal dalam hal pembelian seperti tadi kita adalah properti, harus benar-benar kita lampirkan dokumen yang sah. Ya supaya kemudian harinya tidak terjadi sengketa. Iya betul. Antara pihak-pihak yang berkepentingan. Itu saja Mbak. Iya, dan yang paling penting kan sebenarnya perlunya ada keutuhan dalam rumah tangga. Jangan masalah seperti ini. Ini menjadi pertikaian ya kan, malu juga kan kalau di terekspos gitu ya. Lebih baik sewa aja Bang, nggak usah beli. Aduh. Oke, demikian diskusi kita hari ini ya. Mbak. Buat teman-teman yang lagi istirahat, lagi isoman ya, baik di Wisma Atlet ataupun di rumah, semoga cepat sehat, bisa berkumpul lagi bersama keluarga. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Kanal 3. Sampai jumpa lagi dengan saya Ratna Jarum dan Rudi. Oke, di episode Melek Hukum berikutnya. Bye. Bye.